Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, kali ini saya baru kedatangan paket ya. Ini adalah paket yang baru saja saya beli ya. Ini adalah jumper T-Pro yang khusus untuk ELRS ya, Express LRS. Jadi ini saya ikut-ikutan tren yang katanya remote ini remote apa ya, bisa dibilang mungkin remote sejuta umat mungkin ya. Karena banyak yang beli jumper T-Pro ini ya. Nah saya mau coba nih, mau ngerasain bagaimana sih sebenarnya feel-nya dibandingkan dengan remote yang biasa saya pakai ya, yaitu nih remote si TBS Tango. Cuman TBS Tango ini kan bawaannya memang crossfire ya, dan mesti pakai modul tambahan nih, HP model Slim Pro 2,4 GHz mesti ditambahin ini kalau mau nerbangin pakai ELRS. Nah karena semua quad atau semua receiver itu udah saya migrasiin ya ke Express LRS ya, karena faktor ekonomi lebih murah dan kualitasnya juga lumayan reliable ya. Jadi udah saya putuskan memang untuk external receiver pasti pakai Express LRS. Oke, ini mungkin agak telat ya, karena ini memang boomingnya udah lumayan beberapa bulan yang lalu ya untuk jumper T-Pro ini. Nah ini yang saya beli ini yang versi LRS. Jadi paketnya cuman gini aja ya, kardus simple. Ini kita buka aja. Ini ada buku manual. Kualitasnya sih lumayan ya. Nah, secara ininya bukan kertas biasa, tapi kertas cetak. Nah di sini dapat case. Nah, ini semacam hard case ya dari jumper. Ini ada logonya jumper. Sebenarnya sih saya nggak ngincer si jumper T-Pro ya, tapi saya nungguin si Radio Master Zoro yang versi ELRS, cuman nggak tahu kapan itu datangnya, karena adanya yang versi internal modul itu yang si jumper, versi jumper ya. Jadinya saya mau cobain aja yang si jumper. Cuman ini ada bedanya nih, nanti kita bahas ya si jumper T-Pro ini dibandingkan jumper T-Pro yang keluaran batch awal. Oke, ini kita singkirin dulu. Oke, case-nya seperti ini ya. Bentuknya cukup ya, lumayan lah. Udah dapat dikasih case, jadi kalian nggak perlu beli lagi. Kita langsung buka aja case-nya. Di sini ada strap ya, pengikat, dan udah dikasih ini ya, apa namanya nih, gimbal protector. Nah ini kita buka aja. Ini sorry ya agak gelap ya, karena emang saya nggak di ruang atau di meja kerja saya yang ada lampunya cukup terang. Cuman nggak apa-apa, ini harusnya kelihatan ya. Nah, ini case nya cuman ada ini aja, sama ini apa nih, ini kayaknya buat eksternal ini ya, modul ya. Oh iya benar, ini buat apa namanya, eksternal modul. Ini kalian tinggal colokan aja. Bagi pengguna jumper T-Lite ya, bukan T-Pro, itu pasti udah familiar ya dengan ini. Ini ya lumayan lah, harusnya sih nggak copotan gini ya, biar agak lebih nyatu dengan remote-nya. Tapi nggak apa-apa, kita simpan dulu. Kita bahas ininya ya, karena ini mungkin ya nggak akan dipakai ya eksternal modulnya, karena internalnya udah Express LRS yang ngapain lagi pakai eksternal. Ini gimbalnya, gimbal protektornya ya, ini pakai molding ya, ini bukan 3D print, jadi lumayan bagus. Nah bentuknya seperti ini. Untuk antenanya model bisa dilipat ya, folding, cuman nggak bisa diputar kayak TBS Tango. Ini kalau di compare dengan TBS Tango, secara size lebih ini ya, lebih gemukan si TBS Tango ya secara size. Tapi secara tinggi itu sama, secara ketebalan juga lebih tebal TBS Tango dikit ya dibandingkan si jumper T-Pro. Nah untuk remote ini emang cocok-cocokan ya buat pilot yang mau memiliki remote atau mau ganti remote, karena nggak setiap remote itu cocok ya buat pilot ya, style pilot. Nah ini saya mau coba dulu ya, karena saya stylenya itu pincer, saya mau coba rasain ini sebenarnya enak nggak dipakai ya, di compare dengan si Tango ya, Tango 2. Karena tujuan saya mau cobain ini ya, karena si Tango 2 ini yang pertama sih
ya karena apa namanya, saya mesti masang ini ya, masang eksternal modul itu yang pertama. Terus yang kedua, firmware bawaannya ini masih pakai Freedom TX ya, yang mana itu ya agak susah untuk di upgrade ya ke HTX, agak susah, belum support. Nah yang ini itu udah HTX ya, atau OpenTX ya, hampir sama. Dan ini internal ya, jadi kita nggak perlu masang apa-apa ya di sini. Dan ini cukup compact. Kalau secara feel gimbalnya, oke, ini khas jumper sih. Saya udah pernah beberapa kali punya remote jumper juga, tapi udah saya jual. Oke, secara feelnya sih agak lebih berat ya kalau dibandingkan Tango, karena si Tango ini kan udah saya ganti ya spring ininya, apa namanya, pernya itu, jadi ininya agak enteng, smooth ya. Mungkin ini perlu di adjust ya, perlu dibuka lah nanti di ininya ya. Ini sayangnya kalau yang Jumper T Pro ini nggak bisa di adjust tanpa perlu membongkar case nya ya, ini mesti dibongkar. Dan ini yang mau saya tunjukin ya, yang bedanya dengan apa namanya, Jumper T Pro yang lain. Nah di switch yang ada di belakangnya nih, nah di sebelah kanan ini switchnya udah bukan pakai yang slider ya seperti ini, tapi ini menggunakan latch switch ya, atau switch 2 posisi ya, kayak si remote TBS Tango. Nah ini ditekan, nah bukan momentary switch kayak yang ini yang banyak dikeluhkan oleh pilot-pilot yang memakai si Jumper T Pro ini. Ini karena rawan banget untuk kepencet ya. Sayangnya ini untuk latch switchnya ini ada di posisi kanan ya, karena biasanya ini kan untuk arming ya, 2 position nih, biasanya kan di sebelah kiri ya, di sini atau di sini. Nah ini ditaruh di sebelah kanan, jadi agak aneh, cuman ini masalah kebiasaan aja, nggak apa-apa. Nah ini saya beli itu di tokonya Om Zerius ya. Kalau kalian misalkan nyari model yang misalkan ada pencetannya seperti ini, cek aja. Dan kalau misalkan kalian udah punya remote-nya dan pingin ganti yang seperti ini, itu ada juga di tempatnya toko itu juga dijual, kalian cek aja ya. Saya sertakan juga linknya di bawah, karena ini saya beli di sana, saya minta tolong dipasangkan sekalian. Jadi aslinya itu ini dikirimkan juga nih, ini aslinya ada slidernya yang 2 nih di sini. Jadi ini sebenarnya add-on lah ya, yang dijual atau dibeli terpisah nih. Nah seperti ini, cek aja. Dan untuk video pemasangannya juga, ini juga ada juga di videonya Om Zerius, kalian cek aja di sana, udah dijelaskan detail lengkap, kalian pasti nggak akan salah. Dan prosesnya juga cukup gampang, kalian bisa lakukan sendiri. Oke, balik lagi ya ke review remote-nya. Ini untuk apa namanya, si stick gimbalnya ini, kalau dari posisi ini kayaknya lumayan tinggi ya gitu. Untuk tumbler, karena saya bukan tumbler ya, saya pincar, ini kayaknya sih lumayan pas ya. Cuman kayaknya saya pasti akan ganti nih, ini apa namanya, stick end-nya yang agak gemukan atau yang agak tebelan, biar dipegangnya itu lumayan kokoh. Secara feel juga nyampe ya ke seluruh area, ke ujung-ujung. Untuk posisi switchnya juga oke, gampang dicapai. Ini tangan saya termasuk tangan yang kecil ya untuk ukuran apa, orang normal ya, orang dewasa normal. Jadi makanya model-model remote kecil nih biasanya saya yang cari. Jadi untuk stick travelnya terutama ini saya cari yang nggak terlalu jauh, jadi bisa gampang untuk dijangkau. Oke, kita coba lanjutin lagi ya. Untuk switchnya sih sama ya kayak yang Jumper T Pro lainnya. Ini ada slider yang sini. Ini ada latch switch to position ya, ini yang custom. Kemudian ini ada momentary switch di kiri kanan. Terus ada switch 3 posisi, ada 2. Terus ada switch juga, ini ada 6. Ini kayaknya gantian ya, ini nggak tahu buat apa. Rencana saya sih ini bakal buat untuk ngeset VTX power ya, sama mungkin profile dari Reds ya, mungkin bisa di set juga di sini. Cuman nggak tahu, nanti kita coba aja. Ini ada layarnya kecil ya, sama kayak layarnya si TBS Tango. Terus ini ada scrollnya nih, ini dari plastik ya masih ya. Oke, ditekan. Terus ini ada tombol, 3 tombol. Ini untuk tombol menu, terus ini untuk tombol
maju mundur ya, page next page atau before page. Kemudian untuk ini tombol back ya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini ada tombol trim. Nah, untuk menyalakan ini kalian tinggal buka ya di sini. Ini perlu kita kasih baterai. Nah, ini keunggulannya dibandingkan kompetitornya ya, yang Radio Master Zorro, dia pakai baterai yang standar ya, baterai HP 18650. Nah, ini kalau dibuka ya, kita buka aja. Bukanya lumayan ya, lumayan susah juga ya. Oke, ini nih saya buka. Nah, ini mesti dikasih baterai ya. Ini saya ambil dulu baterainya. Oke, ini saya udah siapkan nih baterai. Ini baterai stok lama, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kita ambil 2. Oke, ini cepet-cepetan bikinnya karena ini mau maghrib ya. Ini harus selesai sebelum maghrib. Nah, ini yang perlu kalian pastikan ya, karena setahu ini nggak ada current protectionnya. Jadi kalau kalian salah masang baterainya, ini bisa dipastikan radionya bakal rusak. Jadi pastikan untuk posisi baterainya itu sesuai ya, sesuai dengan petunjuknya. Oke, untuk pasangnya, ini untuk plusnya itu ada di posisi atas ya. Jadi kita lihat nih posisi plusnya, kita masukkan posisi paling atas. Kurang pas ya rasanya. Ini juga yang posisi plus, kita masukkan di posisi paling atas. Nah, seperti ini. Kita tes dulu apakah nyala. Pastikan sekali lagi ya, nggak kebalik. Oke, plus di atas, plus di atas. Oke, sip. Kita coba nyalakan. Oke, nyala. Kita pasang dulu ya ininya apa, penutup case nya. Kalau udah dikasih baterai kayaknya ini ya lebih mantap ya, beratnya lebih pas ya daripada yang sebelum dikasih baterai. Terlalu enteng soalnya. Oke, gini aja. Yang penting ini kita coba nyalakan. Oh ya, tadi sempat saya lihat ya, di sininya itu ternyata udah dikasih micro SD ya, cuman nggak tahu kapasitasnya berapa. Nah, di sini juga ada slot Type C untuk ngecas atau untuk update firmware. Itu bisa juga di sini, atau untuk simulator ya. Terus ini ada head tracker ya di sini. Dan ini ada apa ya? Oh, ini buat jumper nih. Yang nanti kalau misalkan buat update build ya, atau untuk recovery nih. Oke, keren juga. Oke, kita coba nyalain aja. Welcome to HTX. Oke, ini kombonya udah pakai ini ya, udah pakai HTX ya, jadi udah cukup bagus. Wah, ini jadi gelap nih di kamera, cuman kelihatan layarnya doang. Ya paling itu dulu sih untuk review si Jumper T Pro ya. Ini bakal aku coba modif dulu ya, terutama untuk stick end-nya nih mau aku ganti ya, yang agak tebelan biar dipegang sebagai pincer nih agak enakan. Terus kita akan coba tes feel-nya gimana sih untuk si Jumper T Pro ini dibandingkan dengan remote yang biasa saya pakai. Nah, paling reviewnya itu dulu karena ini juga udah mau maghrib ya. Singkat aja review untuk Jumper T Pro. Kalau kalian pingin Jumper T Pro ini, kalian bisa cek ya di link deskripsi. Paling itu aja dari saya. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.